Sebelumnya saya mau sharing dulu ya dari kalian. Coba siapa yang berani raise hand? Pelajaran dokumentasi, apa yang sudah kalian dapat dari pelajaran dokumentasi? Ayo teman-teman diners nih ya. Atau mau ceritain nih dokumentasi ngapain aja sih? Ada yang berani atau mau sharing? Selama ini kan udah banyak ya pasti ya yang ngasih materi ini ya, dokumentasi. Ita Sylvia, mana Ita Sylvia? Ita Sylvia, halo. Ini masih banyak yang off cam ya. Di mana Ita? Kok nggak nyaut ya? Oke, nggak ada ya si Ita ya. Anida, coba deh Anida. Anida, gimana? Dokumentasi udah belajar sampai mana? Iya, Ibu. Gimana Anida? Dari kemarin-kemarin udah belajar apa aja? Udah belajar model dokumentasi. Mhm. Model dokumentasinya yang mana? Yang pakai S-bar, pakai SOAP, atau pakai apa? Ke swap, Ibu. SOAP ya. Oke. Yang lain, ada yang mau sharing? Udah sampai mana belajar dokumentasinya? Apa sih yang di kalian dokumentasi sebagai perawat? Iya, izin masuk, Ibu. Mhm. Ya, saya Monik. Mungkin kalau untuk dokumentasi keperawatan, itu kita udah belajar dari mulai konsepnya, gimana sih itu tentang dokumentasi keperawatan, kayak pernyataan atau tentang kejadian, aktivitas yang otentik dengan kita sebagai perawat itu membuat catatan tertulis yang isinya itu hasil aktivitas keperawatan yang dilakukan perawat terhadap klien mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Kemudian bisa dijelaskan juga sebagai kegiatan pencatatan dan pelaporan ya yang dilakukan perawat terhadap gimana yang dijadikan itu sebagai tanggung jawabnya terhadap pelayanan keperawatan yang sudah diberikan kepada klien. Terus juga kita udah belajar teknik pendokumentasian dan pelaporannya, sudah membandingkan juga berbagai model. Waktu itu ada yang model OR, SOR, terus ada model progres juga seperti itu. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana standar dokumentasi asuhan keperawatan. Ada beberapa format seperti format-format misalkan ada standar dokumentasi keperawatan anak itu seperti apa, keperawatan medikal bedah itu seperti apa standar dokumentasinya, modelnya seperti itu. Kemudian juga kemarin di pertemuan 11 itu kita belajar dari mulai pendokumentasian pengkajian, kemudian perencanaan, pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, sampai yang tadi terakhir dengan BTT itu belajar mengenai dokumentasi evaluasi asuhan keperawatan. Seperti itu, Ibu. Oke, Monika udah nge-review nih lengkap banget ya dari awal ya.
yang perlu kalian garis bawahi bahwa kita mendokumentasi itu kan merekam ya. Merekam, membuat catatan dari semua tindakan proses keperawatan. Ya, tadi juga udah disebutin sama Monik, mulai dari pengkajian sampai evaluasi gitu. Jadi yang kita dokumentasikan tidak jauh-jauh dari apa yang kita lakukan, ya. Nah, sebagai perawat, tugas kita ya mendokumentasikan semua proses keperawatan gitu. Karena kan pasti semua proses keperawatan punya landasan tanggung jawab dan tanggung jawab kita ya sebagai perawat ya, gitu ya. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita memberikan asuhan keperawatan atau pelayanan dimanapun ya, baik itu di rumah sakit, di puskesmas ya, atau di pelayanan kesehatan yang lain ya, apa yang sudah kita berikan, kita lakukan itu harus jelas ya, harus ada buktinya, harus jelas karena kita menjaga supaya yang kita lakukan itu tetap sesuai dengan prosedurnya dan kita mencegah juga diri kita dari gugatan ya, misalnya kemarin itu ada kasus pelecehan, pernah dengar nggak? Pelecehan pasien oleh perawat gitu ya. Nah, ini kejadiannya terjadi karena kurangnya dokumentasi gitu. Jadi ada perawat laki-laki yang melepas lead EKG ya. Kalau kita memasang EKG atau melepas kan udah pasti kita akan meraba area dada ya. Karena kan menentukan V1, V2 itu harus diraba kan sela iganya ya. Kalau nggak mungkin kita bisa pasang dengan tepat. Nah, ketika kita lalai untuk mencatat kegiatan kita dan pasien waktu itu habis setengah sadar ya karena dia habis operasi gitu ya, dicabut lead EKG-nya, dia menyangka sedang mendapatkan pelecehan seksual gitu ya. Nah, apakah pasien salah di sini? Nah, bisa jadi dia ngerasa yang dia rasa ya payudaranya atau dadanya itu diraba. Mohon maaf, Ibu izin memotong. Nah, Iya, izin Ibu suaranya kecil, Ibu. oh, kecilan ya? Iya. Iya. Ya, oke, mudah-mudahan udah kenceng ya. Ya, gitu. Jadi kondisi seperti itu karena tidak adanya catatan ya dari perawat bahwa saat itu dia sedang melakukan rekam EKG atau saat itu dia sedang melepas lead EKG. Nah, itu yang membuat dia akhirnya digugat itu secara hukum. Karena apa? Karena kurangnya catatan yang dilakukan ya. Maka penting sekali ya buat kita semua sebagai perawat, ketika kita melakukan tindakan apapun ya, kita harus mencatat ya. Ada kondisi juga nih pengalaman Ibu dulu ya sebagai perawat di rumah sakit. Kalau pasien kondisinya menurun, itu tidak boleh ada kata-kata tiba-tiba menurun ya. Akan sangat aneh kondisi pasien dirawat di rumah sakit, di mana di situ ada tenaga kesehatan, baik dokter atau perawat, tapi di catatan perkembangannya tertulis pasiennya ini tiba-tiba menurun kondisinya, gitu. Karena kan artinya pasien itu tidak dipantau ya oleh tenaga kesehatan yang ada di situ, gitu. Bayangin, kalian punya keluarga nih, jam 12 misalnya keluarga pasien masih melihat bahwa orang tuanya masih makan dan minum di tempat tidur gitu. Tiba-tiba jam 2 meninggal gitu ya. Dan selama jam 12 sampai jam 2 itu tidak ada dokumentasi yang membuktikan bahwa kondisi pasiennya menurun. Nah, kira-kira kalau keluarga pasien posisinya seperti itu, marah nggak sama tenaga kesehatan yang di rumah sakitnya? Kira-kira marah nggak? Oke, pasti marah ya, akan menimbulkan tuntutan akhirnya dari keluarga. Orang tadi saya jam 12 masih lihat kok masih duduk, masih makan gitu.
Kenapa tahu-tahu meninggal dengan tulisan tiba-tiba meninggal ya, berarti selama 2 jam itu tidak ada tenaga kesehatan yang memantau atau mengelilingi atau keliling lihat pasiennya gitu ya. Itu pentingnya dokumentasi. Jadi kalau emang ada perburukan misalnya jam 12 pasien masih makan, jam 12.30 tensinya mulai turun misalnya ya, nadinya mulai meningkat, RR-nya mulai meningkat. Nah, kalau udah seperti itu harusnya tanda-tanda vital itu dicatat atau diukur itu sesuai dengan eh, perkembangan setiap 10 menit bahkan ya. Jadi kalau udah pasiennya ada perburukan, kita nggak bisa lagi nulis setiap jam ya, setiap 10 menit, setiap 30 menit itu harus kita lihat, harus kita tulis ya di catatan perawat. Itu yang menggambarkan kronologi perburukan pasien ya. Nah, itu fungsinya dokumentasi ya. Nah, kalau sekarang dokumentasi walaupun proses keperawatan tetap kalian pakai 3 buku SDKI, SLKI sama SIKI ya. Tapi ada beberapa rumah sakit atau institusi atau pelayanan kesehatan yang memperbolehkan tetap menggunakan Nanda Niknok karena jumlah diagnosa Nanda itu lebih banyak dan kadang di SDKI itu belum ada gitu ya, sehingga masih menginputkan diagnosa sesuai Nanda dan Niknok itu masih ada ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah sistemnya secara elektronik. Nah, berarti kalau secara elektronik basisnya kita sudah ngomongin gimana membuat ASKEP yang tadi itu yang kalian bikin nih dari pengkajian sampai evaluasi menjadi basis digital, atau kita nggak lagi nulis di kertas ya, tidak nulis lagi apa namanya paperless gitu ya, paperless ya, jadi kita tidak lagi nulis di kertas ya. Bayangin kalau misalnya semua tenaga kesehatan itu mencatat ya, pasien dirawat seminggu, dari ASKEP-nya aja pasti udah tebel ya, belum asuhan lain, misalnya asuhan dari medisnya, asuhan dari farmasinya, asuhan dari gizinya, asuhan dari fisioterapinya gitu. Kalau disatuin tuh akan menjadi satu rekam medis yang tebal ya. Iya kalau cuma satu ya pasiennya. Kalau pasiennya ribuan ya sehari atau sebulan, pasti kan akan butuh ruangan untuk penyimpanan rekam medis itu besar, butuh ruangan yang luas artinya. Nah, untuk menghindari itu, maka sekarang sistem pencatatan apapun ya itu sudah mulai mengadaptasi sistem yang berbasis elektronik gitu ya. Oke. Nah, ini pendahuluannya. Jadi sekarang tuh yang dibilang dengan mutu pelayanan atau mutu layanan kesehatan atau keperawatan itu bergantung sama dengan kemampuan tim dalam mengkomunikasikan informasi ya. Tujuan kita melakukan dokumentasi juga supaya layanan pasien itu nggak terpisah-pisah ya. Terus juga tidak ada pengulangan, tidak ada keterlambatan, bahkan kelupaan gitu ya. Karena kalau misalnya kalian aja ya punya data di laptop kalian dengan menggunakan menu search engine, itu kan pasti akan mudah ya nyari datanya balik ya. Misalnya eh, kalian mau cari sistem perkemihan gitu ya, di laptop kalian, pasti mungkin materi-materi atau makalah terkait sistem perkemihan akan muncul. Nah, itu juga yang diharapkan nih dengan sistem digital gitu ya. Jadi dari search engine itu akan mudah gitu untuk mencari segala sesuatu karena sudah tersimpan dalam satu bank data. Nah, maka setiap anggota tim itu disusun berdasarkan dituntut ya untuk mendokumentasikan secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara yang efektif ya. Itu tujuannya. Nah, perkembangan dari dokumentasi ASKEP elektronik ini juga diatur dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Terus juga dari Permenkes ya tahun 2008 tentang rekam medis dan keputusan Menkes tahun 2014 tentang strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional. Nah, karena asuhan keperawatan itu gabung dengan yang lain ya, maka tempatnya ada sama satu, jadi di rekam medis elektronik ya. Di sini memang merupakan rekaman atau catatan elektronik terkait informasi terkait kesehatan sesuai standar nasionalnya dan bisa dibuat atau dikumpulkan atau dikelola, digunakan dan dirujuk oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berhak pada lebih satu organisasi pelayanan. Jadi ini adalah definisinya ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu pendapatnya ya. Kira-kira nih, coba. Anida, ada Anida? Anida nggak kedengeran ya suaranya ya? Iya, Ibu. Oke. Menurut kamu manfaat dari dokumentasi elektronik apa aja? Mempermudah pekerjaan karena tadi kan Ibu sudah jelaskan tidak semua itu tuh harus ditulis tangan karena banyak, Ibu. Terus Jadi, dapat efektif, dapat efektif apalagi? sama mudah dicari, Ibu. Lebih ini. Oke, jadi lebih efektif efisien ya kerja perawat ya, nggak perlu nyatet-nyatet panjang, tinggal kita klik-klik-klik nanti bisa muncul, enak ya, jadi lebih mudah. Oke, coba Ibu tanya Hanza, mana Hanza? Iya, Ibu hadir. Oke, kira-kira ada kekurangannya nggak kalau kita pakai dokumentasi elektronik? Ya, Ibu izin menjawab. Kalau menurut saya kekurangannya itu kayak rentan terhapus gitu, Ibu. Oke, rentan terhapus. Terus ada lagi yang lain? Punya pendapat? Kalau menurut saya itu aja, Ibu. Oke, mahasiswa lain ada yang mau berkomentar nih kira-kira nih dokumentasi elektronik nih selain gampang datanya gampang kehapus, gampang kertas ya, apalagi zaman sekarang ya, apalagi datanya yang pasti ya, walaupun kalau data gampang kehapus itu biasanya kalau sistem rumah sakit dia nggak nyimpen cuma satu data gitu ya, jadi dia punya backupan banyak karena memang kan data penting ya udah dibuat. Tapi yang paling challenging memang ketika membuat aplikasi itu adalah biaya ya. Jadi membuat satu aplikasi, membuat bank data, server dan lain-lain yang bisa mencangkup kebutuhan perawat, kebutuhan tenaga kesehatan yang lain dalam satu sistem pasti dananya besar ya di awal. Kemudian tantangan lagi adalah SDM-nya ya. Nah, yang menggunakan ini udah siap belum menggunakan sistem berupa komputer atau laptop yang disediakan atau bahkan tablet gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin lihat atau nonton film apa namanya Good Doctors misalnya ya, atau film-film lain gitu ya, kalian pasti akan lihat bahwa sudah banyak perawat yang ke pasiennya itu bawa tablet ya, bukan lagi kertas, bukan lagi rekam medisnya gitu, tapi udah tablet yang dibawa ke samping pasien karena sistemnya sudah digital gitu ya. Nah, kalau perawat di Indonesia udah sanggup belum kayak gitu ya, karena tidak banyak juga yang merasa kesulitan ya. Kalau anak-anak muda seperti kalian mungkin masih gampang ya, tapi untuk yang apa namanya berusia lanjut ya pasti susah gitu untuk ini masukin
username sama password aja susah gitu ya. Belum milih-milih apa namanya pilihan atau aplikasi menu dalam aplikasi itu gitu ya, itu akan kesulitan. Jadi ketika aplikasi kelima perlu kan ada pelatihan ya untuk usernya gitu, untuk penggunanya. Nah itu juga menjadi salah satu tantangan ya dalam membuat kegiatan apa penelitian? masker elektronik ini. Nah di sini ya Ibu juga fokus ya mungkin memberikan contoh untuk dokumentasi asuhan pasien sesuai dengan standar akreditasinya rumah sakit ya. Jadi rumah sakit yang bagus ya itu memang baiknya sudah terstandar digital. Nah, ada yang terkenal dengan sistem informasinya itu disingkat dengan nama Sirsap. Sirsap ini terdiri dari fondasi asuhan pasiennya di rumah sakit. Nggak cuma asuhan keperawatan ya, tapi ada asuhan medis sesuai dengan diagnosis dari INA CBG, asuhan keperawatan kita menggunakan SDKI dan SIKI, asuhan farmasi dan asuhan gizi dan asuhan lainnya. Jadi ini bukan cuma kalau stafnya di rumah sakit bukan cuma buat perawat ya, tapi buat semua tenaga kesehatan yang ada di situ ya, asuhannya harus terintegrasi atau kita bilang CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi ya. Oke, nanti kalau kalian dinas di ruangan semoga nggak kaget lagi dengan istilah CPPT ya. Jadi catatan semua tenaga kesehatan itu dijadikan satu gitu ya, terintegrasi. Nah, ini adalah pola yang ada atau disediakan di dalam aplikasi dokumentasi elektronik ya, karena memang tugas kita adalah proses keperawatan, maka dari asesmen, diagnosa, terus tenpra ya, berisi rancangan intervensi keperawatan. Terus juga ketika kita melakukan implementasi dan evaluasi ya harus ada kolomnya, harus ada menunya di dalam aplikasi itu. Kalau enggak, ya tidak akan terbaca proses keperawatannya ya. Jadi itu ini kalau nanti kalian berposisi sebagai perawat yang ingin mengembangkan aplikasi yang memudahkan kalian melakukan dokumentasi keperawatan ya harus ini ya yang kalian kembangkan menu-menunya gitu ya, menu dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah untuk keperawatan sendiri ya ketika kita menginputkan ingin memasukkan diagnosa keperawatan, nah di SDKI sendiri itu ada 149 diagnosa ya. Nah, kalau mau tambahannya lagi, kita menggunakan Nanda itu bisa sampai 256 diagnosa keperawatan. Nah, itu semua sudah diinput tuh ke dalam sistem. Jadi nanti ketika perawat sudah melakukan pengkajian gitu ya, dia bisa langsung memilih ya diagnosa mana yang sesuai dengan pasiennya berdasarkan hasil pengkajiannya. Nah, ketika kita milih diagnosa sudah pasti nanti ada pilihan untuk intervensi. Jadi kan sama ya kalau di buku SIKI kalian juga ketika kalian angkat diagnosa pasti ada referensi untuk intervensinya apa sih yang mau dilakukan gitu. Ada intervensi mandiri dan ada intervensi kolaborasi ya. Coba Ibu tanya Nur Anzani, gimana Nur Anzani? Oke, kamu pernah buka buku SIKI kan? Pernah nggak, Nur Anzani? Oh, belum pernah. Oke, di sini ada yang udah pernah? Oh, belum belajar sampai buka SIKI ya? KMB, belajar KMB, kita bikin naskah. Izin masuk, sudah Ibu sudah pernah untuk membuka buku SDKI, SIKI, seperti itu, di mata pelajaran metodologi keperawatan. Oke, di pelajaran apa? KMB, KGD?
waktu semester yang lalu Ibu, metodologi keperawatan sudah belajar. Jadi gini, kalau kalian ya, bukunya udah pada punya belum? Udah ya, ini pada ngangguk-ngangguk nih, berarti udah ya. Kalian lihat tuh di Siki, ada kegiatan tindakan mandiri perawat ya. Tindakan mandiri itu terdiri dari apa aja? Ada yang tahu nggak? Ngapain aja perawat di tindakan mandirinya? Kalau kalian buka itu kan pasti ada tindakan pertama adalah observasi ya. Yang kedua adalah terapeutik ya tindakannya. Yang ketiga adalah tindakan edukasi. Nah, ketiga tipe tindakan ini itu tergambar di Siki kalian ya, dimaksud dengan tindakan mandiri. Artinya nggak perlu disuruh siapa-siapa ya, itu sudah menjadi wewenang kalian melaksanakan tindakan asuhan keperawatan ya, apalagi nurse ya, kalian harus tanpa disuruh kalau dapat pasien ya, jangan nunggu instruksi dokter ya, karena kita kan partner ya, ketemu pasien sesek langsung berpikir diagnosanya apa, intervensinya apa gitu ya, dengan menjalankan intervensi mandiri gitu. Nah, di bawah intervensi mandiri ada intervensi kolaborasi. Intervensi kolaborasi ini adalah kegiatan atau tindakan ASKEP yang memang membutuhkan clinical judgment dari tenaga kesehatan lain, seperti misalnya dokter, terus ahli gizi, ahli fisioterapi, misalnya kayak gitu. Jadi itu yang membutuhkan mungkin kerjasama, yang namanya kolaborasi kerjasama. Tapi tindakan mandirinya harus kalian lakukan sendiri ya. Kalau kalian udah membuat perencanaan, intervensi ya, itu harus dilakukan. Jangan yang kalian tulis atau kalian pilih itu tidak dilakukan gitu, karena itu juga sama saja menyalahi undang-undang ya. Kan jelas disebutkan di Undang-Undang Keperawatan bahwa tugas kita sebagai perawat adalah melakukan pengajian, menegakkan diagnosa, ya, membuat perencanaan intervensi, kemudian melakukan implementasi dan bahkan melakukan evaluasi. Gitu. Jadi semua itu harus kita lakukan ya, karena itu merupakan tugas kita sebagai perawat. Nah, peran dan manfaat tadi kita sebenarnya sudah bahas sedikit ya, bahwa emang tujuan utamanya adalah kalau ada sistem informasi yang terintegrasi, itu bisa menjadi sarana komunikasi antara pemberi asuhan, ya, petugas pemberi asuhan, ya, petugas kesehatan pemberi asuhan, ya semuanya tadi yang saya sebutin. Kemudian juga sebagai tempat penyimpanan informasi. Terus ini juga bisa menjadi solusi ya, karena apa? Kadang-kadang tempat penyimpanan rekam medis itu butuh ruangan yang luas, kemudian bisa hilang, ya, dan kondisi lain-lain, gitu ya. Ini juga bisa bermanfaat supaya kita mudah mengakses informasi, ya. Oke. Ini beberapa manfaat, ya, untuk dokter bisa mendokumentasikan rekam medis. Pastinya buat semua tenaga kesehatan bisa mengurangi pekerjaan tulis-menulis ya. Meminimalisasi medication error ya, karena penulisan resepnya itu nggak jelas ya. Mungkin kalian pernah dengar ya bahwa banyak sekali tulisan-tulisan resep itu nggak bisa kebaca gitu ya. Tapi kalau udah pakai sistem kan dia pasti akan mudah tuh dibacanya. Kemudian juga untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk perawat sama ya, mudah untuk membuat asuhan keperawatan dan mengurangi pekerjaan tulis-menulis. Untuk apoteker juga sama ya, untuk memberi asuhan obat dia juga lebih mudah. Dan untuk dietisien ini juga bisa memudahkan dalam pemberian asuhan gizi, juga mengurangi pekerjaan tulis-menulis. Ya, jadi sebenarnya aplikasi ini atau
Askep elektronik ini tujuannya adalah untuk diharapkan ya bisa meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan efisiensi ya, mengurangi kemungkinan medical error ya, terus juga bisa terintegrasi ya, dan juga supaya data ya itu bisa dikelola ya dan dipanggil dengan cepat tadi ya, dengan ada sistem search engine nih misalnya Atika pengen berobat ya, ketika datang karena yang rekam medisnya tahun lalu, tapi kalau sudah sistemnya digital dengan mengetik nama Atika terus peran dari rekam medisnya gitu ya, karena kalau dulu ya buku rekam medis yang tebal itu harus dicari lagi tuh ya supaya kita bisa dapat data tahun lalu misalnya. Nah, udah otomatis ya ini akan memangkas waktu. Nah, kemudian manfaat lainnya kita bisa tahu posisi stok obat ya, kemudian menjaga konsistensi data ya, baik itu data sharing, data master ya yang memang harus dijaga ya. Kemudian efisiensi dari pemberi asuhannya PPA yaitu dokter, perawat, apoteker bisa meningkat, terus juga meningkatkan kepatuhan terhadap SPO ya, dan juga meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pengelolaan rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana pendokumentasian sesuai dengan standarnya ya. Ini Ibu ambil dari SNARS ya tahun 2018. Nah, ini beberapa alasan ya. Kenapa sih dokumentasi elektronik itu diciptakan ya? Yang pertama, alasannya karena mudah dalam membaca dan memberikan pelayanan yang lebih tepat. Kemudian efektif dalam waktu pelayanan, menurunkan waktu pencatatan dan pelaporan, dan meningkatkan pasien safety. Ya, sudah pasti ya kalau sekarang itu kita harus mengedepankan pasien safety karena nyawa manusia itu berharga ya. Nah, terus juga sistem askep elektronik ini itu sangat penting ya untuk berkomunikasi itu antara pasien ke tim multidisiplin ya, dan kita bisa juga memvalidasi kemakdahan dan praktek keperawatan menggunakan Nanda, Niknok ya, dan membantu decision support system. Nah, Hospital Information System sendiri yang tadi bilang tuh harus ini ya, harus terintegrasi dari beberapa sistem, nggak cuma perawat doang ya, tapi dari medis, dari gizi, admission, sistem farmasi gitu. Jadi mulai dari pasien diterima di IGD di depan ya, di administrasi, di input tuh nama, data dan lain-lain, itu harus terintegrasi. Jadi nanti kita yang bertugas di ruangan atau di tempat lain ya, bukan di IGD, udah langsung mudah mengakses paling tidak data pribadi dari pasien kita ya. Oke, tadi ini kita udah bahas. Nah, sekarang kita lihat ya, apa saja pengkajian yang biasa kalian lakukan ya buat pasien. Paling tidak ketika kita mengembangkan dokumentasi elektronik nih, menu untuk mengisi status fisik, psikososial spiritual, ekonomi, riwayat kesehatan ya, riwayat alergi, asesmen nyeri, resiko jatuh, asesmen fungsional, nutrisi, edukasi, dan discharge planning-nya ini harus ada. Ya, ini kalau sesuai standar SNARS ya, ini tuh harus ada. Jadi jangan sampai ketika kita sudah bikin aplikasi dengan modal yang besar, nah menu ini ternyata ada yang ketinggalan gitu.
Nah, kalau mau dilengkapin sesuai dengan asuhan keperawatan yang kita punya, itu juga bisa. Ya, jadi semakin banyak. Ya, misalnya, kalau Ruth ada nggak Ruth di sini? Ya, ada Ibu. Ya, kalau kamu mengkaji riwayat kesehatan pasien, apa aja yang dikaji? Mengkaji riwayat pasien ya Ibu. Ada namanya, umurnya, agamanya, dan seperti itu Ibu. Oke. Biasanya riwayat kesehatan pasien kan keluhan ya. Riwayat kesehatan pasien itu keluhan yang sekarang, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, apakah dia sudah pernah dirawat atau belum, ya enggak. Terus riwayat keluarganya gitu. Jadi kalau misalnya di sini riwayat kesehatan pasien mau kalian kembangin ke situ juga boleh ya gitu. Misalnya dari keluhannya kenapa sih sekarang bisa ada di rumah sakit gitu ya. Kemudian riwayat penyakit terdahulu gitu ya. Riwayat penyakit terdahulu sama kita tahu ya ada beberapa penyakit yang genetik gitu ya. Jadi kita nanya riwayat keluarganya gitu ya. Nah, ini juga bisa kita tambahkan gitu. Yang penting minimal dari asesmen ini ada gitu ya. Oke. Ini Ibu ada contoh ya. Salah satu aplikasi yang bisa kalian pakai ya, mungkin nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit yang basisnya sudah digital gitu ya, ketika kita melakukan pengkajian ya, terus kita mau input, ini udah otomatis sudah ada ya nama pasiennya, nomor RM, diagnosanya, sampai usianya gitu ya. Kita bisa lihat juga data pasiennya di sini. Nah, tadi hasil pengkajian atau asesmen kalian bisa tulis di sini nih ya, apakah pasiennya nyeri ya, nyerinya itu karena apa, itu kalian bisa tulis. Status kesehatan masa lalu bisa kalian checklist ya, riwayat kesehatan keluarga, riwayat alergi ya, alergi itu bisa makanan atau obat, kalau ada tulis di sini ya, kebetulan ditulis udang dan ikan laut. Jadi bisa kalian cirikan lagi atau spesifikkan. Kalau kalian belajar model dokumentasi ada yang naratif ya, ada yang modelnya flowchart. Nah, ini yang modelnya isi ya, mengisi atau naratif. Nah, kemudian di menu masih di pengkajian ya, kalian bisa nih kaji yang namanya riwayat jatuh, diagnosa sekunder dari pasiennya, karena biasanya pasien datang itu tidak hanya dengan satu penyakit gitu, tapi dengan beberapa penyakit ya. Kemudian apakah dia punya alat bantu ya. Nah, terus dia terpasang terapi intravena atau enggak ya. Cara berjalannya bagaimana? Status mentalnya seperti apa? Nah, di sini kebetulan yang digunakan adalah skala. Nah, kalau skala ini pasti rumah sakitnya nanti dia punya yang namanya standar. Oh, kenapa dia ngasih angka 25? Kenapa dia kasih angka 0 gitu ya. Jadi kalau ada dia tulisnya 25. Karena dia mau total. Ya, di sini ada tulisan. Kalau 0 sampai 50 artinya resiko. Ya, tapi kalau lebih dari 51 berarti resiko tinggi. Nah, pada pasien-pasien yang hasilnya kan 60 nih, berarti resiko tinggi. Nah, ini biasanya menjadi perhatian lebih ya, karena dia dengan pasien ini dengan fraktur tibia, terus mengalami yang namanya resiko jatuhnya juga tinggi. Berarti keamanan pasien juga harus terjaga dengan baik selama di rumah sakit. Jangan sampai jatuh lagi ya, nanti dia akan mengalami patah tulang. Nah, terus pengkajian ya, ini bisa kalian lanjut dengan asesmen nyeri. Ya. Asesmen nyeri kalau kalian bisa dilihat di sini nih, ini ada beberapa bentuk muka ya. Nah, mukanya bisa sebenarnya kalian tanya skala, bisa juga mengidentifikasi dari muka. Kalau pasiennya memang tidak bisa menjawab dari pertanyaan kita gitu ya.
Kan kalian biasanya nanti nanya, Bu, kalau atau Bapak, jika saya memberikan rentang nyeri 0 sampai 10, misalnya 0 sampai 4 itu nyerinya sedang atau agak mengganggu. 6 itu nyerinya mengganggu. 8 sampai 10 nyerinya sangat mengganggu sampai tidak tertahankan. Nah, kira-kira skalanya ada di mana? Gitu, ke mana? Atau kalian lihat sendiri ekspresinya ya, kalau memang dia ekspresinya datar bisa pilih 4, atau kalau dia sampai nangis ya mungkin dia 10 yang kita contreng gitu. Dan jangan lupa, nah pengkajian nyeri itu selalu ada ini nih, PQRST. Ada yang tahu ini apa singkatannya? PQRST di pengkajian nyeri. Ibu, Oh. saya izin menjawab. Oke. P itu provocation. Kalau O itu answer. Apa sih? Q ini Q. Oh, Q itu quality. R itu radiation. S-nya severity. T-nya timing. Oke, betul ya. Jadi tetap nih kalian harus kaji ya apa yang menyebabkan itu provok ya. Quality itu berarti seperti apa ya rasa nyerinya ya, kemudian areanya mana, terus tingkat keberatannya ya. Nah, ini biasanya digambarkan juga dengan skala boleh. Terus juga waktunya ya, apakah sering muncul, apakah terus menetap selama 2 jam nyerinya, itu tetap harus tergambar di sini. Oke, pilihan lainnya kalian bisa tinggal checklist ya. Nah, di sini juga ada kondisi pasien, apakah dia beresiko dekubitus atau enggak. Oke, coba Tarisa, ada Tarisa? Ya, Tarisa. Ya, Ibu. Oke. Tarisa, kalau dari ya, kalau dilihat ya, di sini kan ada nih anamnese luka dekubitus. Nah, dekubitus itu apa? Dekubitus itu luka karena ini Bu, dari gesekan. Apa ya, misalnya kayak pasiennya tuh terlalu lama berbaring, terus bisa jadi di belakang kulitnya kena dekubitus. Oke, benar ya. Nah, kalau misalnya ada luka dekubitus itu wajar atau enggak? Seharusnya sih nggak wajar Ibu, karena itu berarti kelalaian perawat Ibu. Nah, betul ya, makanya kita harus mencegah itu ya. Pasien-pasien yang bed rest, yang tiduran ya di tempat tidur aja, kita harus lihat tuh, harus kaji seberapa dia beresiko dekubitus atau enggak. Nah, kolom-kolom pertanyaannya di sini, kamu kaji dulu persepsi sensorinya ya. Kemudian bagaimana kelembapannya, aktivitasnya, mobilitasnya, nutrisinya, gesekan dan pergeserannya ya. Kemudian apakah dia memiliki resiko tinggi atau resiko rendah. Sehingga nanti kamu bisa nilai gitu ya. Kamu bisa nilai nih, kalau nilainya 10 sampai 12 berarti resikonya tinggi ya. Kalau 16 sampai 18 berarti resikonya rendah. Nah, 12 sampai 14 resikonya sedang gitu ya. Dari sini kita bisa wanti-wanti untuk melakukan tindakan pada pasien dekubitus ya. Oke, Erika mana Erika? Erika, ada Erika, Oktaviani.
Ya, izin Ibu, Erika tadi bicara ada kendala jaringan di rumahnya, jadi putus-putus katanya. Putus-putus. Siapa lagi ya? Coba Zahrotania. Zahrotania. Ya, Ibu. Oke. Kalau kita ingin menghindari pasien dari dekubitus, apa yang kita lakukan tindakannya? Pasiennya di miring kanan dan miring kiri, Ibu. Oke, berapa lama miring kanan, miring kirinya? Mungkin 30 menit, Bu. 30 menit. Capek nggak jadi perawat miring-miringin terus 30 menit? Izin Ibu, Nah, 2 jam, Bu. iya, harusnya tiap 2 jam ya, tapi bukan langsung miring kanan terus langsung miring kiri ya, tapi miring kanan 2 jam, terlentang dulu 2 jam, baru miring kiri lagi 2 jam gitu. Jadi tetap harus dikasih posisi netral juga ya, supine gitu. Jangan langsung miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri ya, karena pasiennya juga pasti akan kelelahan, karena posisi miring kan lebih lelah ya dibandingkan posisi supine ya. Jadi itu yang perlu kita jadikan perhatian. Oke, yang lainnya kita tinggal checklist ya, apakah ada gangguan di komunikasi, kebutuhan belajar, bermain ya, dan lain-lain. Nah, ini juga kalau ini pengkajian selanjutnya, ya, pengkajian selanjutnya bisa kita kaji. Nah, sehingga nanti ya ketika kalian ingin mengambil data misalnya selama 1 minggu, sudah ada belum peningkatan atau penurunan tekanan tanda-tanda vital ya, atau kalian mau lihat bagaimana intake dan output nih hari ini ya atau seminggu ini, datanya gampang ditarik ya karena sudah masuk ke dalam aplikasi gitu, jadi sifatnya tidak manual lagi. Nah, kemudian di sini juga ketika kita mau lihat tanggal pengkajiannya ya, siapa yang mengkaji ya, nama perawatnya ya, itu udah langsung ketahuan gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa dilengkapi. Oke. Itu tadi untuk pengkajian. Sekarang diagnosa ya. Nah, ketika kita sudah masukin data ya, di sini akan muncul diagnosa apa saja yang disarankan ya. Tadi ingat ya, pasien kita fraktur tibia ya, maka sesuai dengan diagnosa medis dan pengkajian kita, diagnosa yang bisa diambil ada gangguan mobilitas fisik, kerusakan integritas kulit, nyeri akut, dan risiko jatuh. Nah, kalau menurut Medina, coba Medina, diagnosa yang disarankan ini perlu kita ambil semua atau enggak, Medina? Mediana, Eka Putri. Iya Ibu, kalau menurut saya dilihat dulu dari yang hasil tadi pengkajiannya, dilihat dari data objektif dan subjektifnya. Kalau misalnya itu berhubungan dengan fraktur tibianya itu, maka bisa diambil Ibu. Dari keempat ini bisa jadi Ibu diagnosis untuk fraktur tibia. Oke ya, bagus ya Mediana ya pemahamannya. Jadi memang sekali lagi ya, diagnosa itu harus disesuaikan sama kondisi pasien kita ya. Jadi walaupun si aplikasi ini yang ngasih saran 10 diagnosa pun, kalau emang nggak sesuai sama kondisi pasien kita, ya jangan diangkat gitu ya. Kalian pilih yang emang sesuai keluhannya, sesuai dengan data objektif dan subjektif yang kalian temukan, baru kalian lanjutkan ya untuk pembuatan rencana intervensi keperawatannya. Sesuai dengan diagnosa yang kalian pilih juga nanti, intervensinya itu akan keluar sarannya gitu ya. Nah, semua intervensi yang dari psiki kan juga banyak tuh. Itu tidak harus kalian lakukan semua ya, tapi lakukan yang bisa atau sesuai dengan pasien. Ya, misalnya gangguan mobilitas fisik
oh kita mau ngajarin pasiennya berpindah, kita mau ngajarin pasiennya latihan kekuatan. Nah, karena ini sesuai dengan kebutuhan pasien, maka kita pilih intervensinya. Kita lakukan, kita catat berapa lama kita melakukan, terus tanggal dan jamnya. Jangan lupa kalian catat juga ya. Oke, terus yang lain, misalnya kalian ngangkat diagnosa nyeri, ya berarti kalian melakukan manajemen nyeri dan medikasi untuk nyeri. Itu kapan kalian melakukannya, itu di input ya. Dan diagnosa yang lain juga sama. Nah, begitu kalian melakukan edukasi, ya, tindakan kalian adalah edukasi atau memberikan penkes ke pasien, nah, dengan mengajarkan teknik relaksasi nyeri, ya, manajemen nyeri. Ini juga harus dilakukan evaluasinya, kalian tulis, ya, sampai mana sejauh pasien ini bisa memahami, baik secara objektif maupun subjektif harus terlihat, ya. Jadi kita ketik di kolom itu. Nah, terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasinya umumnya yang dipakai adalah SWOT ya atau SWOT ya. Nah, ini dari semua diagnosa masing-masing 4 itu kalian angkat dan kalian tulis hasil subjektifnya apa, objektifnya apa, analisisnya apa, dan planningnya apa ya. Sehingga nanti bisa dikeluarkan dalam satu catatan rekam medis ya. Oke. Mana ya? Oh. Nanti di akhir ada ya contoh catatan rekam medisnya. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya, karena gini, untuk sistem elektronik ini karena beda-beda pembuat ya, jadi ketika Ibu mencari salah satu contohnya juga ketemu beberapa ya, ketemu banyak gitu model sistem dokumentasi. Ini yang lain ya, model dokumentasinya. Ada yang seperti ini sama nih, ini yang pengkajian. Terus ini untuk settingan ASCII-nya ya, ini secara umum ya bisa kelihatan nih, misalnya di satu ruangan, ruang anggrek, dia terdiri dari 10 pasien ya, 10 bed penuh. Nah, namanya siapa aja pasiennya di ruangan itu, kita bisa tahu, bisa lihat ya. Terus bisa kita konfirmasi dari tanggal lahirnya juga, sama nomor bednya. Kemudian ini pengkajiannya, kalau yang ini modelnya semua di checklist ya. Jadi ketika kalian menemukan tanda dan gejala ini di pasien, tinggal di checklist, tidak ada nulis-nulis lagi, karena dia sifatnya di checklist terus disimpan. Nah, terus pilih masalahnya. Ketika klik bersihan jalan nafas, maka etiologinya juga akan keluar, ya. Terus kondisi klinis terkaitnya juga akan kelihatan, ya. Nah, kalau sudah dipilih, maka diagnosanya nanti akan ada langsung berhubungan dengannya apa, ditandainya dengan apa, gitu ya. Jadi diagnosanya ini juga bisa dipilih berdasarkan prioritas, yang mana yang mau jadi prioritas 1, yang mana mau jadi prioritas 2, 3, sampai berikutnya. Nah, untuk aplikasi yang ini, dia sudah menggunakan SLKI juga, kemudian standar intervensi utama dan intervensi pendukung. Ini juga udah disesuaikan dengan PSIKI ya. Jadi PSIKI itu dia setiap diagnosa pasti memberikan saran. Intervensi utama yang dilakukannya apa, intervensi pendukungnya seperti apa. Ya, ini juga bisa kalian pilih standar luarannya. Misalnya pada pasien bersihan jalan nafas tidak efektif, target utamanya adalah pertukaran gasnya bagus, penyampaian ventilator ya, pemberian motivasi gitu, dan peningkatan energi misalnya. Oke, sehingga nanti kalau kita pakai SLKI kan dia nilainya targetnya 5 gitu ya, paling rendah 1. Nah,
skala targetnya juga bisa ditentuin nih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah dukungan kepatuhan program, misalnya diagnosa yang diangkat. Maka asuhan keperawatan yang kita pilih apa? Kemudian standar luarannya apa? Ya. Terakhir kita bisa pilih evaluasinya tadi ya, baik secara SAP ya, atau nanti kalian bisa milih di planning dari hasil SOAP apakah intervensinya ini dihentikan, dilanjutkan, atau perlu dikaji ulang, perlu diobservasi kembali. Nah, kalau sudah semua, kita bisa cetak. Nah, ini model cetaknya gitu. Jadi, setiap ada perpindahan atau shift, ya nanti perubahan shift, nanti kelihatan ya. Oh, ini nama pasiennya Tuan S, ya. Tanggal lahirnya segini, di ruangan ini. Keluhannya saat ini apa, diagnosa yang diangkat siapa apa ya, terus tindakannya sudah apa saja, sehingga perawat di shift selanjutnya hanya membaca resume dari sini gitu ya. Nah, ini sudah terintegrasi dan semua tidak cuma perawat ya, tapi tenaga kesehatan lain juga bisa membacanya. Nah, ini untuk diagnosa dan renpranya juga sudah langsung keluar ya. Jadi bisa gampang atau bisa dengan mudah dilanjutkan oleh perawat selanjutnya. Oke, ya. Itu kurang lebih yang bisa Ibu share atau Ibu bagi ya di dokumentasi asuhan keperawatan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Udah jelas untuk dokumentasi? Nggak ada yang bingung ya? Udah. Ya, boleh. Izin saya Tika, bertanya Ibu, tadi kan pengkajian kita kan mengkaji dari yang kayak tentang nyerinya, skala nyerinya nanti berapa, terus yang lain-lainnya berapa ya Bu. Nah itu perawat itu tetap nulis dulu gitu di kertas atau langsung misalnya kita punya gadget terus langsung kita klik-klik gitu aja. Oke. Bagus ya pertanyaannya Atika. Jadi gini, berdasarkan pengalaman saya ya, dulu waktu saya 2009 ya di RSCM, komputernya itu yang digunakan untuk mengisi aplikasi itu adanya cuma di nurse station gitu. Jadi otomatis ya kalau sistemnya seperti itu Atika nggak bisa bawa komputernya ya ke samping pasien ya. Jadi kita catat dulu, baru kita inputnya di nurse station. Tapi kalau sekarang ya saya lihat beberapa puskesmas aja udah di tablet ya hasil pengkajiannya. Punya pengalaman nggak? Belum ya? Belum praktek ya di sana ya, di puskes ya. Jadi sekarang aja tuh udah banyak yang hasil pengkajiannya itu di tablet gitu. Jadi nanti kalau anamnesa ada yang aneh, itu tinggal difoto gitu, langsung masuk ke rekam medisnya gitu ya. Jadi itu ya sesuai dengan perkembangan zaman karena era digitalnya itu udah canggih. Jadi kalau udah seperti itu, tablet kan gampang dibawa ya, karena dia sifatnya seperti buku gitu kan, besarnya nggak besar. Nah itu kamu tinggal bisa pilih gitu di sebelah pasien. Tapi kalau sifatnya masih terbatas, terus belum satu orang satu ya, ya berarti mau nggak mau kita bikin catatan kecil dulu. Catatan kecilnya kita bawa ke nurse station gitu supaya kita catat di situ Atika ya. Jadi jangan mau kalah sama restoran ya, kayaknya restoran sekarang udah pakai tablet ya. Mau order apa gitu kan udah tinggal waitersnya tuh tinggal ngisi gitu kan. Nah harusnya kita lebih canggih, atau nanti mungkin kalian kerjanya di luar negeri ya, seperti kakak-kakaknya tuh ada yang di Belanda, di Jerman, saya yakin mungkin sudah lebih maju ya untuk pencatatan dokumentasi karena memang memudahkan orang supaya tidak nyatet-nyatet banyak-banyak lagi gitu. Oke.
Itu ya, Atika, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi? Udah, cukup? Udah capek? Seharian kuliah capek ya? Oke, kalau tidak ada lagi, kalau ingin bertanya silahkan ya. Kalian bisa tanya via WA ya, boleh. Jadi manfaatkan waktu kuliah ini untuk banyak diskusi ya, gitu, untuk nanya. Karena nanti kalau di luar kuliah kadang-kadang sudah males dan lupa ya. Mau nanya apa ya? Tadinya ingat gitu, terus jadi lupa. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya berarti Ibu rasa cukup ya pertemuan untuk hari ini. Semoga bisa memberikan kalian gambaran ya, kalau sistem pencatatan elektronik itu sudah banyak ya sekarang rumah sakit yang menerapkan. Ya, jadi kalian harus bertanya gitu ya, misalnya kalian nanti sudah melakukan anamnese, boleh nanya, nih saya langsung input ke dalam aplikasinya atau sistemnya, atau saya nulis dulu di buku saya gitu ya. Karena kalau TTV dan lain-lain sekarang juga udah gampang gitu, udah keisi gitu ya, jadi tidak susah lagi. Gitu. Itu kalian bisa nanya nanti di ruangan, gitu. Bagaimana sistem dokumentasinya, apakah masih manual atau sudah digital ya. Gitu. Dan atau kalian nanti sebagai perawat ingin mengembangkan aplikasi digital ketika kalian berpraktek gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu entrepreneur ya, gitu. Mungkin ada yang suka dengan IT, coding-coding, bikin aplikasi dengan sistemnya gitu ya, karena anak-anak zaman sekarang kreatif-kreatif nih biasanya nih ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu ladang ya untuk kalian mungkin mencari rezeki tambahan ya, membangun aplikasi seperti itu. Oke, kalau gitu saya rasa sudah ya. Semoga bermanfaat. Nanti mungkin ketemu Ibu lagi pas UAS kali ya, soal UAS yang ketemu ya, orangnya nggak ketemu lagi ya, atau pas bimbingan nanti mungkin ya. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin untuk dokumentasi dulu ya Ibu. Oke, silakan. Baik, untuk teman-teman tolong on cam dulu ya. Rifal dan Omar bisa on cam dulu. Baik, untuk slide 1. Slide 2. Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, kalau gitu kita pamit ya, sama-sama keluar dari Zoom. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih Bu.